menyanyi di orang mati. Anak muda di Kupang dong kami melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasna. Melayani, melayani dong kasna sedikit tuh. Ada dua kata, beta suka omong di mana-mana. Ada dua kata benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama, dia pu tulisan beda, dia pu arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran pu arti lain, kebetulan punya arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau malam hari ini kita ikut ibadah, baik yang ada di rumah jemaat Facebook, baik yang ada di sini, kita ikut ibadah di malam penuh berkat ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin kebenaran? Saya kira kebetulan tidak apa ya? Tidak ya, ini kebenaran ini. Kalau Tuhan Yesus mati untuk kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Memang kalau untuk Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Ade! Oh, saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini. Kalau kita rambut keriting termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara tidak tulus ini. Ya, baik. Nah, kebenaran. Kadang-kadang orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Padahal sesungguhnya dia tidak benar. Kadang-kadang kita merasa kita benar. Hidup dalam kebenaran, padahal tidak. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Dan saya selalu bicara ini. Ada 3 hal dalam kebenaran menurut Alkitab. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, iko aturan, sah. Semua bentuk pelanggaran aturan itu tidak benar. Orang kalau iko aturan itu aman. Itu ibarat kalau kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sulunas. Kalau kita naik motor, STNK ada, SIM ada, kaca spion ada, lampu-lampu jelas. Itu ada tilang di mana kita masuk. Tidak takut toh? Tapi coba kalau misalnya SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu dong tidak ada, kaca spion tidak ada, berani kalau ada polisi dong operasi, berani pi? Berani pi? Itu kemungkinan besar dia mabok. Baru dia pi itu. Kalau kita pakai lengkap-lengkap, surat-surat lengkap, itu dong mau operasi dimanapun kita pergi. Sampai di sana polisi tidak tahan kita, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa lu putar kembali? Pak, tolong tilang saya dong. Karena kita lengkap. Kalau kita ikut aturan itu aman, tidak ada masalah. Jelas kok, jadi kebenaran itu punya dimensi legal, ikut aturan. Yang kedua, kebenaran itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Paulus mengucapkan dengan sangat ringan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu kebenaran punya moral. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus. Dan sampai kita sampai di sana, selum, kita lihat, nah itu masalah. Hati-hati. Saudara, itu kedua itu. Kebenaran itu punya dimensi legal, kedua moral. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kelainan, itu karena tidak satu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas dalam bahasa tiap-tiap hari.
Kenapa kita butuh solider dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solider dengan kita. Hendaklah kamu berkasih kasihan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin kok? Tapi ini biasa kalau saudara menyanyi lagu melayani, melayani apa? Lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu. Itu paling banyak menyanyi di orang mati. Karena mudah dikupang doa kami. Melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasih. Melayani, melayani dong kasih sedikit tuh. Ya. Baik, kira-kira begitu. Saudara-saudara, kita butuh solidar dari orang lain. Nah, kalau kita pakai kebenaran sebagai ikat pinggang kita, dalam situasi apapun, lakukanlah yang benar. Selesai. Dia pun soal itu karena kalau kita tidak melakukan sesuai dengan aturan, itu kesempatan orang akan menjatuhkan kita. Jemaat di Efesus ini, jemaat kecil. Ketika mereka melakukan yang benar saja, orang bisa menindas mereka. Apalagi kalau mereka melakukan yang tidak benar. Woi, hidup bisa tambah bermasalah.